Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang kali ini lab apa ya? Tadi sih temanya saya memberikan tema kenapa bantuan BPNT belum cair merata lah ya. Yang akan membahas sedikit tentang kenapa BPNT belum cair merata, dan yang lagi topik terhangat gitu ya dari Kementerian Sosial tambahan berita yaitu untuk mau launchingnya data DTSN ya, karena sudah ada. Tadi saya sudah mengikuti Zoom dari pusat ya. Bahkan itu ada surat undangannya kepada seluruh pendamping sosial tadi untuk mengikuti Zoom mengenai data DTKS ya. Perubahan DTKS berubah menjadi DTSN ya. DTSN final atau fix final ya, atau mau launchingnya sekarang sih masih ya, tadi dibahasnya lagi diintegrasikan atau lagi memang dari berbagai dinas sosial atau mungkin lagi sosialisasi lah ke berbagai dinas pendamping sosial juga ya. Nanti ya besok informasinya untuk pendamping sosial akan adanya Zoom atau memang semacam diklat atau pelatihan ya, untuk besok lebih mengenal atau lebih jelasnya ada pemantapan atau peningkatan kapasitas pendamping sosial untuk atau tentang materi-materi DTSN ya. Di sini saya ingin mengupas atau memberikan informasi kenapa tahun 2025 kenapa bantuan PKH itu didahulukan ya, sedangkan BPNT belum cair merata sampai sekarang. Kenapa ya? Saya akan menganalisa kenapa terjadi seperti itu ya. Oke, kenapa? Karena memang alasan ini analisa saya, alasan kenapa bantuan PKH lebih terdepan dan BPNT sampai sekarang itu masih banyak yang belum cair lah ya, sekitar banyak yang belum cair merata ya untuk BPNT, karena memang di media sosial termasuk pengikut atau follower info bantuan sosial saya ya, banyak menanyakan kapan atau bantuan BPNT-nya itu masih belum cair lah ya. Terima kasih Kak Chelsea Yani ya telah memberikan bintang lah ya, luar biasa sekali bintangnya ya, terima kasih ya. Like sama bintangnya. Saya akan membahas lah ya kenapa bantuan PKH itu didahulukan, atau memang bantuan BPNT dianaktirikan ya, bukan seperti itu ya. Memang menurut analisa saya kenapa bantuan atau KPM yang dapat bantuan PKH itu cair terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang menurut analisa saya dari jumlah PKH itu 10 juta KPM ya seluruh Indonesia ya. Sedangkan untuk BPNT 18,8 juta KPM se-Indonesia. Jadi pertimbangannya kenapa didahulukan karena hampir 100% ya naiknya KPM BPNT hampir 100%, sehingga untuk bantuan PKH itu didahulukan oleh pusat ya, didahulukan oleh pusat. Itu alasannya, itu analisa saya, prediksi saya kenapa. Jadi memang wajar kalau PKH seminggu lebih dari yang pertama Bank Himbara Bank Mandiri cair itu seminggu, disusul dengan BSI, BRI dan Bank BNI udah cair merata gitu ya. Sedangkan untuk BPNT masih belum pada cair ya sampai sekarang. Untuk KPM saya juga, KPM BPNT yang buatan BPNT-nya masih belum, sedikit ya, baru 30%-an, masih belum. Itu kemungkinan ini yakin
awal Maret kayak ya, karena memang pertimbangannya untuk bantuan BPNT itu 18,8 juta, jadi hampir 102 kali lipat dari bantuan PKH, jadi ya wajar ya. Untuk Kamis ini ya, bentar Kamis tadi bertanya apa ya Bang, punya saya kenapa BPNT-nya gak cair-cair juga statusnya, yang dicek di Google Strip ya. Untuk Kamis K tuh memang termasuk KPM saya ngecek juga yang BPNT-nya memang sekarang itu strip ya. Itu memang dicek, kalau dicek di situs DTKS menurut Kementerian Sosial biasanya itu masih ya gitu ya, tetapi kalau dicek di aplikasi cek bansos yang sudah terupdate sekarang ya, di aplikasinya, di aplikasi cek bansosnya itu strip ya. Ini memang analisa saya itu memang lagi adanya adanya perubahan data adanya perubahan data dari data DTKS menjadi DTSN ya. Sekarang memang lagi hangat-hangatnya memang dari pusat, dari Kementerian Sosial akan ada, bahkan tadi saya sudah ada surat undangan memang diwajibkan bagi pendamping sosial untuk untuk menghadiri Zoom meeting untuk membahas tentang DTSN. Jadi saya analisa kenapa strip ya, karena memang belum terupdate lagi, itu udah diintegrasikan DTKS dengan DTSN sehingga muncullah strip ya, strip. Tetapi jangan khawatir Kak ya, kalau misalkan muncul strip tetapi periodenya periodenya Januari, Februari, Maret, berarti saya itu bisa dipastikan sebenarnya data K itu sudah masuk data bayar, tetapi masih proses sinkronisasi, proses integrasi antara DTKS menjadi data DTSN. Jangan khawatir Kak ya, mudah-mudahan untuk bantuan BPNT-nya nanti sesudah diintegrasikan sama sudah berubah ke DTSN, nanti kalau Kak masih layak mendapat bantuan Miska, berarti insya Allah nanti berubah ya menjadi ya, dan akan bantuan atau saldo BPNT-nya akan cair ya Kak, mudah-mudahan aja ya. Itu analisa saya, kenapa? Karena adanya integrasi atau sinkronisasi antara DTKS dengan DTSN itu hampir rampung ya. Kenapa? Karena memang dari pusat sudah menggalakkan atau mensosialisasikan, bahkan pendamping sosial harus mengikuti diklatnya, dan besok informasinya dari pimpinan saya dari pusat memang adanya untuk pelatihan materi-materi tentang DTSN ya. DTSN itu data tunggal sosial ekonomi nasional. Untuk Kamiska ya, seperti itu jawabannya. Bang, punya saya kenapa BPNT-nya gak cair juga statusnya, saya cek di ya sama nih ya ini siapa, Kasiti Rohimah ya, sama ya tadi Kasiti Rohimah saya udah jelaskan, itu di Google-nya memang statusnya strip. Tapi kalau dicek aplikasi cek bansos yang terbaru pasti strip itu ya. Tapi di Google dicek DTKS pasti itu ya, karena ada perubahan, karena yang terupdate adalah dicek aplikasi bansosnya ya, yang terbaru sudah terupdate, sehingga itu kenapa bisa strip ya, karena masih adanya untuk integrasi atau sinkronisasi kepada DTKS kepada DTSN. Mudah-mudahan nanti kalau udah DTSN udah sempurna dari BPS-nya ya, soalnya yang membuat data DTSN itu adalah BPS ya, bukan Kementerian Sosial. Bekerja sama ya, Kementerian Sosial bekerja sama dengan BPS. BPS itu apa Kak? BPS itu adalah Badan Pusat Statistik yang hampir rampung ya, kemungkinan hampir rampung untuk DTSN, dan akan digunakan tahun ini data tersebut ya. Ya, tolong dijawab ya Kak, kalau strip gak cair lagi ya. Siapa ini ya? Kalau analisa saya Kak, itu strip itu karena keadaan perubahan data atau integritas atau sinkronisasi ya dari data DTKS menjadi DTSN. Kemungkinan ya kalau dia strip tetapi periode Januari, Februari, Maret udah berubah, kemungkinan itu ada nanti bantuan susulan ya. Mudah-mudahan nanti berubah ya. Kalau udah berubah ya, nanti ada proses ya
proses kemungkinan dapat bantuan karena periodenya udah berubah ya, kecuali strip periodenya masih tahun 2024 itu analisa saya itu tidak akan dapat. Kenapa? Karena belum masuk data bayar ya. Seperti itu Kak Miska sama Kak Siti Rohimah ya. Ya ditunggu aja minggu terakhir dan awal Maret ya. Ada juga yang analisa saya memang kondisinya itu tidak ngepek gitu ya, tidak ngepek sama sekali, tetapi nanti saldonya tiba-tiba masuk ke KKS. Nanti kalau udah dicairkan, udah disalurkan, nanti itu statusnya akan berubah otomatis ya. Untuk Kak Asinesi G, terima kasih sudah mengirimkan bintang lah ya, ini bintang atau apa ya, terima kasih banyak lah ya. Oh iya, mengirimkan bintang ya. Terima kasih Kak Ciasiani, terus Kak Asinesi G ya. Itu yang saya berikan informasi ya, analisa saya memang itu karena terintegrasinya atau perubahan data dari DTKS ke DTSN sehingga status kayak itu menjadi strip ya. Kalau misalkan periodenya Januari Februari masih ada seperti itu periodenya, kemungkinan masuk ke KPM yang pencairannya bantuannya susulan lah ya. Kalau misalkan periodenya masih tidak masuk, berarti tidak masuk data bayar dan kemungkinan tidak akan cair. Tetapi kalau nanti ada perubahan datanya di DTSN, dapat lagi, bisa jadi ya nanti ada perubahan data lagi, sudah strip nanti ada perubahan ya, terus berubah periodenya, perubahan Januari Februari Maret, kemungkinan akan dapat bantuan susulan juga ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan ya. Oke, kebanyakan itu sih yang ditanyakan kenapa strip gitu ya. Dan kenapa bantuan BPNT itu kok lama? Karena memang sekarang udah atau dianaktirikan ya. Bukan dianaktirikan sebenarnya, memang karena KPM-nya jumlahnya banyak, 2 kali lipat dibandingkan dengan PKH. Kalau bantuan PKH itu sekitar 10 juta ya, 10 juta KPM seluruh Indonesia, sedangkan BPNT sekarang 18,8 juta. Jadi hampir 85% ya peningkatan perbandingannya antara KPM PKH, sehingga sekarang ya banyak KPM-nya banyak, jadi cairnya juga bertahap ya, gitu ya. Kak Yunita Beben, kalau mau nanya kakak, katanya PKH murni kategori ibu hamil kan 750. Kenapa saya kok belum ada dalam data itu? Oke. Untuk Kak Yunita Beben, untuk PKH murni ya, berarti tidak dapat BPNT ya. PKH itu saya sering sosialisasi untuk jumlah bantuan balita atau ibu hamil memang per 3 bulan itu adalah Rp750.000. Tetapi apakah anak kakak itu anak yang keberapa? Kalau misalkan anak yang ke-1, ke-2 itu KPM saya sendiri pasti masuk Kak, bantuannya pasti dibayarkan. Tetapi kalau anak Kak Yunita Beben, anak ke-3 dan seterusnya, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 berarti tidak akan masuk Kak ya. Tidak akan masuk, tidak akan dibayarkan ya. Gitu penjelasannya Kak Yunita Beben ya. Karena KPM saya sendiri kalau yang anaknya 3 atau balitanya yang ke-3, ke-4 itu tidak dibayarkan. Tetapi kalau anak yang ke-1 sama ke-2 dalam keadaan balita itu banyak yang KPM saya cair ya. Itu Kak Yunita Beben ya penjelasannya. Ya memang benar ya, 750 ya, 750.000. Kenapa tidak masuk ya? Karena memang kondisi menurut saya, analisa saya, balitanya kemungkinan anak Kak Yunita Beben itu adalah anak ke-3 atau ke-4. Terima kasih Kak jawabannya, terima kasih ya Kak Miska, sama-sama ya, mudah-mudahan bermanfaat jawaban saya atau informasinya ya. Kak Siti Rohimah, kalau BLT gimana, ada kabar baik gitu ya? Untuk BLT itu masih belum ya, saya lihat dicek di KPM saya sendiri untuk
statusnya itu banyak yang belum berubah, belum terupdate, periodenya belum, tetapi wacana dari pusat memang untuk BLT BBM itu akan ada gitu ya, akan ada, bahkan sudah ada yang memberikan informasi bahwa BLT BBM akan jumlahnya per bulannya akan dicairkan sebesar 150.000 ya per bulan, 150.000 per bulan, dan akan dibayarkannya per 2 bulan ya, per 2 bulan. Jadi 2 bulannya yaitu 300.000 untuk bantuannya. Tetapi sekarang informasi dari pusat yang BLT BBM itu ada dua sama kayak bantuan lain, yaitu berupa mitranya dengan pos dan langsung lewat KKS untuk bantuan BLT BBM ya. Kak Yunita Beben, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Kak Yunita Beben ya. Itu yang masuk balita itu pasti anak ke-1 dan ke-2 baru dibayarkan, sedangkan anak yang ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 tidak dibayarkan. BST Gaming siang Kak, izin tanya Kak, cara pengajuan mandiri bantuan PKH, data saya di DTKS sudah aktif. Wah udah, kalau untuk KBST Gaming kalau udah aktif, udah tertera di DTKS, tetapi bantuan PKH, BPNT, PBI-nya semuanya pasti tidak itu Kak, udah kemajuannya sangat luar biasa ya, udah aman, udah masuk data DTKS atau DTSN. Kenapa? Tinggal menunggu aja ya Kak, untuk KBST Gaming tinggal menunggu kuota ya, kuota dari pusat ya. Biasanya kayak kemarin kuota dari pusat itu penggenapan 10 juta jiwa, terus penambahan 3,8 juta jiwa untuk KPM BPNT. Nah itu baru ada kuota ya. Seiring dengan DTSN, saya akan bahas ya, dengan adanya DTSN sekarang pemerintah mengupdate itu nggak harus ada kuotanya dulu ya, nggak harus ada kuotanya dulu. Kenapa? Karena sekarang per 3 bulan itu data itu cepat Kak, data cepat. Bahkan yang sekarang yang kelihatannya rumahnya bagus, punya motor, udah mapan perekonomiannya, itu semua dari DTSN itu, data tunggal sosial ekonomi itu akan terintegrasi dengan berbagai lembaga ya, kayak Reksosek misalkan, dia udah terpantau dalam perekonomiannya bagus, nanti tiba-tiba hilang bantuannya, terus tiba-tiba nanti anaknya kerja di pabrik, udah gaji UMP, hilang bantuannya. Jadi memang sekarang benar-benar tepat sasaran ya, untuk DTSN ini lebih tepat sasaran, lebih banyak lah, ada lebih bermanfaat lah ya, lebih tidak akan KPM-nya memang benar-benar selektif ya, benar-benar selektif KPM-nya. Kak Dewi Amanda Putri, assalamualaikum kakak, salam kenal dari Padang, baru gabung ya. Terima kasih Kak Dewi Amanda Putri sudah setia ya mengikuti grup saya. Waalaikumsalam, salam kenal juga dari saya selaku pendamping sosial. Ini saya baru buat grup ini sekitar 3 bulanan kurang ya. Mudah-mudahan informasi saya itu bisa membantu edukasi sosialisasi kepada KPM ya, mengedukasi ya, untuk edukasi sosialisasi ya. Soalnya banyak sekali yang konten juga, bahkan yang bukan pendamping ya. Kalau misalnya pendamping sosial udah sesuai dengan jobnya atau apanya gitu ya. Ya mudah-mudahan jadi ibadah gitu ya, bisa menjawab pertanyaan dari KPM atau siapapun ya. Kak izin tanya lagi, apakah masih ada harapan cairnya BPNT yang belum cair periode Januari Maret, karena aku belum cair ke Kak. Ya iya, tadi saya udah jelaskan untuk Kak Dewi Amanda Putri. Memang sekarang itu di termasuk KPM saya itu memang ada untuk pencairan BPNT itu belum 100%, belum cair merata, baru 30% ya yang masuk. Nah itu tuh sekarang itu berubah, statusnya berubah strip. Banyak juga yang follow info bantuan sosial atau pengikut itu, ada yang hanya sama strip, bantunya strip tapi periodenya itu bermacam-macam. Seperti kalau misalkan statusnya strip, periodenya Januari Februari Maret, kemungkinan itu udah masuk data bayar, sehingga nanti kalau udah dipadankan, udah terintegrasi dengan DTSN, kemungkinan pasti akan dapat
bantuan. Tetapi kalau misalkan strip tetapi belum berubah periodenya, misalkan masih tahun yang lalu, terus diintegrasikan atau dipadankan dengan DTSN atau perubahan data, tetapi dia itu perekonomiannya bagus atau terdeteksi BPJS Ketenagakerjaan atau tokennya lebih dari 450-an. Sekarang soalnya sudah terintegrasi semua lembaga, jadi tidak, udah by system lah ya, udah by system. Kalau misalkan bantuannya tiba-tiba hilang berarti ya jangan kaget gitu ya, karena memang sekarang dari pemerintahan pusat dengan adanya DTSN itu sangat luar biasa, sangat inovasi yang hebat gitu ya. Sekarang itu tidak harus kita coret gitu ya, kita harus dikeluarkan. Memang sekarang tereliminasi dengan sendirinya karena by system ya. Untuk Kak Dewi ya, kalau misalkan periodenya udah Januari Februari Maret berarti udah masuk data bayar. Mudah-mudahan nanti Kak Dewi cair untuk BPNT-nya, karena masih proses ya, sekarang masih proses perintegrasian atau pemadanan dengan data DTKS menuju DTSN. Kalau aku statusnya bukan strip tapi ya udah. Kalau Kak Dewi kalau iya periodenya Januari Februari Maret udah pasti ya, itu udah pasti dapat bantuan. Cuman lagi ditunggu aja ya untuk minggu ini atau awal Maret, karena memang banyak BPNT itu sekitar 18,8 juta ya KPM yang harus itu banyak ya. Mohon ditunggu aja lah ya, kayaknya udah masuk data bayar. Kalau udah masuk data bayar berarti udah ada kemungkinan dapat bantuan. Pak, BPNT memang masih ada belum yang ada. Iya memang ya, ke Halimatus Syadiah memang masih ada yang belum cair, termasuk KPM saya baru 30% yang masuk ya. Berarti 70% lagi masih belum cair, masih jong, masih ya sama, masih tanya-tanya statusnya. Ada yang strip, ada yang ya tergantung nanti. Ini masih peintegrasian berbagai lembaga ya. Kalau aku statusnya bukan Siti, tapi ya oke. Kak Dewi ya tadi Siti Rohimah. Oh iya, kalau tadinya ya terus strip Kak, itu gimana Kak Siti Rohimah? Ada dua kemungkinan ya, analisa saya. Yang pertama, kalau strip tetapi periodenya belum berubah, masih tahun yang lalu, kemungkinan tidak masuk data bayar. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau strip sudah periodenya Januari Februari Maret, berarti itu udah masuk data bayar dan akan dibayarkan atau kemungkinan akan dapat. Tetapi kalau memang nanti ada perubahan, kakak masih layak data DTSN-nya berubah. Jadi kalau udah final misalkan ya semuanya periodenya, nanti kemungkinan data kakak dapat bantuan susulan ya, KPM bantuan susulan, mudah-mudahan seperti itu. Kebanyakan itu sih ya, adanya perubahan bantuan susulan. Kak Miska, Bang tanya lagi nih, yang kemarin BPNT murni kenapa yang bisa dapat 3 juta lebih ya, padahal sudah jadi P3 Kak? Maksudnya ini apa ya BPNT murni? Kalau BPNT itu dibayarkannya per 3 bulan kayak per 3 bulan, jadi maksimal itu 600.000 Kak Miska ya, 600.000 maksimal. Kalau misalkan dia sama PKH nyampe 3 juta gak mungkin gak mungkin ya. Kalau misalkan 600 700 gak mungkin ya. Bisa jadi gini Kak, misalkan dia BPNT-nya yang tahun yang lalu 1.200.000 ditambah 600 sama PKH, berarti itu mungkin ya, analisa saya bisa jadi mungkin. Jadi ada BPNT yang by system yang belum dia yang belum dicairkan tahun yang lalu, ditambah lagi tahun yang sekarang, berarti misalkan 1,2 ditambah 600 678 berarti 1.800 ditambah PKH gitu ya. Kemungkinan sih seperti itu, bisa jadi ya. Kak Dewi Amanda Putri, terima kasih Kak informasinya ya Kak, mohon izin pamit dulu. Ya sama-sama Kak Dewi Amanda Putri, terima kasih sudah share dan komen, udah mengikuti live saya ya, terima kasih juga ya. Ini apakah Jesse itu ngirim bintang?
Oke, saya lanjutkan. Belum ada yang ditanyakan lagi ya, dilanjutkan. Tadi saya udah bilang kenapa BPNT masih banyak yang belum cair. Kendalanya untuk tren atau yang lagi hangat sekarang memang lagi ada pengintegrasian juga ya. Adanya perubahan data DTKS menjadi data DTSN ya. Itu yang pertama. Yang kedua memang jumlah untuk KPM BPNT itu sekitar 18,8 juta jiwa bisa jadi 2 kali lipat dibandingkan PKH. Wajar aja misalkan kalau sekarang masih belum cair merata. Terus memang kendalanya lagi ada pemindahan atau ada integrasi atau sinkronisasi antara data DTKS menjadi data DTSN. DTSN itu adalah data tunggal sosial ekonomi. Ya, kenapa itu ya menurut analisa saya kenapa belum cair merata. Dan sekarang juga mungkin lagi ada perbaikan data sehingga adanya pengaruh terhadap KPM di status aplikasi. Ya mudah-mudahan aja nanti tidak ada pengaruhnya, tidak ada, tetap sesuai dengan yang udah di data bayarnya gitu. Itu cuman yang penting cair dulu ya. Mudah-mudahan datanya bantuannya masuk cair dan nanti ada perubahan datanya nanti pas udah launching data DTSN ya. Dan besok saya penampung sosial adanya pelatihan atau Zoom atau apa namanya ya, diklat berupa diklat online nanti dari pemerintah pusat mengenai DTSN ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Boleh untuk tanya-tanya tentang bantuan sosial atau tentang apa, boleh ya untuk ditanyakan. Silakan, mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaannya dan mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Dan jika ada yang punya bintang lah ya, punya rezeki ya silakan untuk ngirim bintangnya ya, biar nanti target saya udah sebulan gak tercapai untuk bintang. Jadi yang mengirim bintang lah ya, ada cuman satu ya, Kak Dewi Putra kalau gak salah itu minggu kemarin, tapi tidak alhamdulillah gitu, terima kasih ya. Boleh ya untuk siapa yang ada rezekinya ya mengirim bintang. Oke, tadi udah saya jelaskan untuk yang kami sekali lagi. Oke, tapi ya Bang, 2 orang di tempat saya yang cuma BPNT Muni non PKH biasanya normal kemarin ambil 3 juta 400. Ya bisa jadi sih Kak, berarti itu double mungkin ya, double bantuan, terus memang udah rezekinya gitu ya. Karena memang kalau yang bantuannya gede-gede itu biasanya itu macet dulu kayak tidak setahap-tahapnya itu tidak, atau setiap bulannya atau per 3 bulannya itu dia gak dapat, baru dia meledak menjadi 3.400.000 itu ya. Kalau misalkan ke tahap 1 cair yang gede seperti itu biasanya tidak cair, disetahunkan. Bisa jadi misalkan PK-nya setahun atau BPNT-nya setahun, misalkan BPNT setahun berarti tinggal kalikan aja 2 kali berarti 2 juta berapa tuh, udah gede gitu ya, tambah bantuan PK-nya apalagi double, udah gede pastilah ya. Bunga mawar, saya mau tanya BPNT-nya kan statusnya ya, kalau PK tidak, tapi waktunya tanggal kemarin cair 600 itu uangnya BPNT kayak untuk itu BPNT, karena BPNT cairnya 600.000 per 3 bulan. Untuk PKH tidak, berarti ya sekarang by system kayak banyak KPM saya yang tiba-tiba PK-nya tidak ada gitu ya. Ya itu karena memang penilaian by sistemnya. Kalau udah gitu ya tergantung rezeki. Kalau nanti ada peralihan DTSN dapat lagi berarti alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Untuk tabungan itu memang BPNT ya, bukan PK. Kalau PKH itu harus ada lansia atau disabilitas baru dapat 600.000 ya. Untuk tabungan mawar ya seperti itu ya untuk jawabannya. Ada lagi yang lain silahkan. Ya, tabungan sekali lagi ya, untuk yang itu pasti kalau itu adalah BPNT ya, karena BPNT itu per 3 bulan sekali ya, per 3 bulan sekali, dan 1 bulannya itu 200.000, jadi 3 kali 200.000 totalnya 600.000 itu pasti uang BPNT ya.
Kalau BPNT, kalau PKH itu berarti uang apa? Uang itu yang lansia ya. Yang lansia berarti kayak kalau untuk PKH. Baik Bang, saya pamit dulu Bang. Iya sama-sama, kami sekarang udah like, udah share, udah komen ya di live saya. Sama-sama juga ya. Terima kasih udah bergabung ya. Udah bergabung, oke. Mungkin yang lagi hangat sekarang yaitu DTSN ya. Seperti ada yang belum tahu ya DTSN itu apa. DTSN itu adalah data sosial tunggal ekonomi nasional. Jadi sekarang itu big data seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia itu masuknya data ke data DTSN ya. Satu data, tidak data ya, ada data yang lain, tidak lembaga-lembaga yang lain yang dipergunakan, satu cukup data DTSN, data tunggal sosial ekonomi. Di mana data tersebut, di mana dari dapatkannya, tiba ada BPS itu mengolah data membuat data DTSN itu, data tersebut berasal dari DTKS, Reksosek, dan P3KE ya, dari tiga data tersebut. Tetapi DTSN tersebut sangat data yang pasti akan tepat sasaran karena sudah terintegrasi dengan berbagai lembaga. Contohnya ya, yang tren, yang udah ini ya, udah apa? Yang udah saya KPM saya yang udah apa namanya, udah kejadian ya. Seperti KPM saya, dia anaknya kerja di pabrik dan apa? Dan termasuk anaknya itu gajinya UMP atau UMR ya, udah hilang, sudah, itulah penyebabnya, by system udah hilang bantuannya, udah ada di, saya cek di aplikasi DTKS atau SIKNJ itu, KPM sudah data apa, upahnya di bawah, upahnya di atas UMP ya, keterangannya seperti itu, berarti udah by system. Kemungkinan yang listrik bisa jadi ya nanti kedepannya yang lebih dari itu, yang kategorinya kan kalau 14 kriteria kemiskinan ya harus 450 watt, kalau lebih dari 450 watt udah hilang, bisa jadi ya nanti kayak gitu ya, base sistemnya seperti itu. Udah base sistem sekarang nggak harus ini disembunyi-bunyikan, misalkan ya, saya ini memang tidak mampu, padahal kenyataannya ya berbohonglah KPM tersebut. Sekarang udah tidak bisa seperti itu karena memang udah real dari berbagai lembaga ya, tidak hanya pendamping gitu, dari berbagai lembaga, yaitu ya tentang lembaga, banyaklah lembaga ya yang benar-benar supaya terintegrasi lah DTSN itu ke berbagai lembaga, sehingga memang yang dapat bantuan itu adalah apa ya, yang benar-benar tepat sasaran. Oke, kita tanyakan lagi ya. Nggak ada, kalau nggak ada saya akan sedikit memberikan informasi ya untuk bantuan BPNT. Mohon ini lagi ya ditunggu aja lah minggu sekarang sama awal Maret, karena memang kendalanya mungkin sekarang itu kenapa menjadi strip, karena memang ada perpindahan atau sinkronisasi ya, atau perubahan data atau pengintegrasian data DTKS menjadi data DTSN ya, itu ya mengakibatkan terupdate sehingga menjadi strip ya, menjadi strip terlebih dahulu dan belum fix itu ya. Nanti kalau udah masuk DTSN apakah akan berubah ya, nanti lihat aja nanti ya, lihat finishingnya ya, tergantung nanti pengolahan data dari DTSN apakah yang strip itu nanti berubah atau tidak. Oke, DTSN itu data sosial ekonomi yang sekarang menurut Bapak Menteri itu DTKS sudah tidak berlaku lagi, ya digantikannya sama DTSN, belum launching tetapi sekarang dari pusat sudah ada diklat, ada sosialisasi, bahkan harus pendamping sosial, harus apa? Harus mengikuti Zoom meeting, bahkan besok harus ada pelatihan ya, pelatihan tentang DTSN. Udah determin nanti dari pusat ya untuk
besok ya, selaku saya pendamping sosial akan mengikuti juga. Nanti hasilnya ya mudah-mudahan nanti saya bisa infokan kepada follower ya, atau yang mengikuti di info bantuan sosial ya. Dan ditanyakan lagi, ya yang tadi dari DTSN itu datanya berasal dari DTKS, ada 3 sumber data ya. Yang kedua Regsosek, registrasi sosial ekonomi, dan yang ketiga adalah P3KE. Jadi percepatan persasaran K-nya itu kemiskinan ekstrim, masyarakat kemiskinan ekstrim ya. Jadi yang nanti kalau yang benar-benar ya datanya dari sana, kalau masuk data ke P3KE kemungkinan itu masuk semua. Kenapa? Karena udah terdata di sana, udah diintegrasikan, nanti cepat gitu ya. Jadi ada berbagai lembaga yang menjadi sumber jadi data DTSN, data terpadu sosial ekonomi ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kesimpulannya kenapa bantuan BPNT ya. Mungkin ini saya udah lumayan lama lah ya. Saya sedikit aja informasi. Kenapa bantuan BPNT belum share merata? Karena memang ada berbagai faktor. Yang pertama ya, yang pertama karena kondisi perintegrasian atau perpadanan atau sinkronisasi atau perubahan data DTKS menjadi DTSN. DTKS data terpadu kesejahteraan sosial yang akan menjadi DTSN, data tunggal sosial ekonomi, sehingga adanya KPM yang pas diupdate itu statusnya strip ya. Statusnya strip itu. Yang kedua memang BPNT itu jumlah BPNT KPM itu lebih banyak dari PKH ya. PKH itu sekitar 10 juta jiwa KPM, 10 juta KPM, sedangkan BPNT 18,8 juta. Jadi 2 kali lipat dari bantuan PK, sehingga wajar saja sampai sekarang belum cair merata lah ya. Belum cair merata. Terus untuk DTSN itu dari mana Pak? Datanya dari 3 sumber tersebut. Jadi kesimpulannya ya dari DTKS, dari Regsosek, sama yang terakhir itu P3KE ya. Mungkin itu yang live hari ini saya cukupkan sekian ya. Informasi saya mudah-mudahan bermanfaat, dan boleh apabila ditanyakan boleh di postingan saya ya. Apabila belum ada yang saya jawab postingannya, saya memang lagi benar-benar di lapangan dulu ya, belum sempat saya jawab di pertanyaan atau di postingan saya. Mohon maaf kepada pengikut yang sudah setia mengikuti dan bertanya, dan sampai saat sekarang ini saya belum bisa menjawab pertanyaannya. Mohon maaf ya, dikarenakan ini saya lagi banyak deadline gitu ya sampai sekarang. Bahkan deadline yang terbaru adanya surveian sekitar banyak Pak, ada yang 1000, ada 600, ada 800 gitu ya. Ada pensurveian tentang bansos ya. Mungkin itu ya, terima kasih sudah bergabung. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.